Jelang Pilkada 2024 di Sukoharjo, Jawa Tengah sudah mulai terasa, sejumlah parpol sudah ada yang resmi mengusung bakal calon bupati. Meski begitu, kita berharap situasi menjelang Pilkada di tahun 2024 di wilayah Sukoharjo Makmur ini berjalan aman, damai, gembira walaupun tentunya penuh dinamika. Dan siapapun para pemimpin Sukoharjo yang akan terpilih nanti, warga Sukoharjo berharap mampu menjadi pengayom bagi semuanya, menjadi perekat pemersatu warga Sukoharjo, mampu menghargai para pemimpin-pemimpin sebelumnya dan mampu berkomitmen berusaha membuktikannya menjadi pemimpin yang mampu bersikap adil, jujur, bijaksana, lapang hatinya, bersikap ramah dan mampu berkomunikasi kepada siapapun, meski banyak tanggung jawab yang harus dihadapinya. Serta mampu mengelola potensi daerahnya, terkait potensi daerah dan memilih calon pemimpin jelang Pilkada ini. Apa dan bagaimana seharusnya sosok kriteria pemimpin Sukoharjo menurut Sriyanto SH, mantan anggota DPRD Sukoharjo yang pernah menjabat 4 periode 1999 sampai 2019. Berikut obrolan santai bersama tim berita Soloraya TV channel YouTube dari program Sudut Pandang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman pemirsa berita Soloraya TV channel YouTube. Kebetulan sekali pada siang hari ini saya di rumah makan Loh Jinawi bersama dengan Bapak Sriyanto. Beliau adalah anggota DPRD mantan anggota DPRD 4 periode dan juga sekaligus owner dari rumah makan Loh Jinawi dan tokoh masyarakat di Sukoharjo. Dan pada siang hari ini saya akan bertanya-tanya terkait dengan Kabupaten Sukoharjo dan rencana mau akan jelang Pilkada di 2024. Selamat siang Pak Sri, apa kabar Pak? Selamat siang. Sehat selalu ya Pak ya? Sehat selalu. Ini Pak Sri, kalau boleh tahu kan ini Pak Sriyanto kan udah mantan anggota DPRD 4 periode ya Pak ya? Otomatis sudah mengetahui lebih banyak tentang di Sukoharjo. Kalau boleh tahu untuk Sukoharjo saat ini Pak, kalau boleh dijelaskan seperti apa sih Pak? Untuk dari potensinya itu, sebelum kita menghadap Pilkada ini. Ya, sebetulnya Sukoharjo itu adalah salah satu kabupaten terkecil kedua se-Jawa Tengah setelah Kudus. Namun walaupun kabupaten kecil, Sukoharjo ini banyak sekali potensi-potensi yang belum tergali. Terbukti dengan adanya wisata alam yang itu patut untuk dikembangkan. Nah ini Pak Sri, kalau kita untuk perkembangan Sukoharjo sampai saat ini dalam sektor pariwisata ini sebenarnya udah maksimal atau belum Pak Sri? Menurut saya untuk mengembangkan wisata belum maksimal karena masih ada beberapa tempat yang itu potensi wisata namun belum terjamah. Contoh, saya pernah sampaikan waktu jadi anggota dewan. Gunung Tariwongso itu setiap lebaran pasti ramai. Nah, di sana belum ada tempat-tempat wisata yang menarik. Nah, kalau itu dibangun di atas puncak Gunung Tariwongso, itu otomatis setiap tahun sudah dipromosikan dari warga, dari semua penjuru. Karena apa? Karena setiap lebaran mereka itu perantau-perantau itu pada pulang, mengajak teman, mengajak sanak saudaranya untuk berwisata ke sana walaupun di sana belum ada apa-apa. Nah, ini perlu ditingkatkan lagi. Gitu. Itu salah satu contoh. Kalau sana sendiri udah punya nama ya Pak Sri ya? Sudah punya nama, ya. Tinggal melanjutkan untuk segi pembangunan ini. Ya. Kalau boleh tahu untuk di Tariwongso sendiri sebenarnya waktu pertama kali kok sampai sekarang belum ada pembangunan, ini kendalanya apa? Ya itu karena kurangnya mungkin maaf ini kurangnya perhatian pemerintah untuk mengarahkan atau berkonsentrasi pada sektor pariwisata. Jadi untuk yang akan datang siapapun pemimpinnya nanti, kami berharap untuk mengembangkan pariwisata ini selain untuk memperindah estetika juga untuk potensi pendapatan daerah. Ya. Dan yang saya lihat ini pasti untuk Kabupaten Sukoharjo sendiri sampai sekarang mulai muncul ini ikon-ikon, mungkin ada taman budaya juga, ada Bung Karno juga. Ini tanggapan Pak Sri seperti apa dengan adanya munculnya ikon-ikon seperti ini Pak Sri? Nah, itu saja wisata buatan ya. Itu saja bisa menarik para wisatawan. Dalam arti rame, mendatangkan
pengunjung sekaligus ada masukan secara ekonomi. Nah, apalagi kalau wisata alam ini tinggal mengemas, kan sudah ada dasarnya, basicnya sudah ada dulu. Tinggal mengembangkan bagaimana agar ke depan bisa mendatangkan apa ya pendapatan yang lebih. Kita mesti bekerja sama dengan investor, Mas. Yeah. Saling ini ya Pak Sri, apa kolaborasi? Kolaborasi, ya? Betul. Yeah. Dan kalau dari segi infrastruktur Pak, untuk saat ini di Kabupaten Sidoarjo sudah berjalan dengan baik ya Pak? Infrastruktur sudah berjalan dengan baik. Cuma, nah karena ini menyangkut itu ya, ada beberapa jalan yang perlu adanya perlebaran jalan. Karena dengan tambahnya pengguna jalan, ini apa ya, semakin padat lalu lintas. Misalnya jalan di depan ini seringkali terjadi gesekan, Mas. Ini karena apa? Karena jalannya kurang memadai. Gitu ya. Nah, nanti ke depan itu sudah dicicil berapa meter itu akan dilanjutkan lagi. Nah ini Pak, kita mungkin udah melihat ya berbagai potensi di Sidoarjo sekarang udah bermunculan dan sektor pariwisata sudah mulai berkembang, dan ini otomatis menambah daya tarik dan meningkatkan perekonomian di masyarakat. Betul. Selain itu kita ke tema lain, ini kan kita menuju ke Pilkada 2024 di Kabupaten Sidoarjo Pak. Tentunya mungkin dalam tanda kutip agak sedikit agak panas gitu ya. Mungkin dari Pak Sri sendiri Pak, untuk jelang Pilkada di Sidoarjo ini seberapa amatan dari Pak Sri? Menurut saya siapapun yang akan jadi bupati dari partai apapun nanti itu yang bisa membawa Sidoarjo ke depan lebih baik. Dalam artian isoh momot gitu. Apa itu Pak? Jadi momong itu ya ngomong kemajemukan masyarakat Sidoarjo ini dan bisa ngawori blusukan nek cara bahasa Jokowi. Momot itu ya segala masalah ditampung di sana gitu. Itu momot gitu. Gitu ya. Entah waktu itu dia memilih apa enggak harus diayomi semua. Iya, karena apapun proses demokrasi ya itulah adanya. Kalau sudah selesai pemilihan ya hasilnya seperti apapun sesuai dengan aturan yang ada, yaitu yang kita terapkan. Oh gitu. Dan istilahnya nek basa Jawane sing kalah aja ngamuk, sing menang aja umuk gitu. Jadi kabeh iso nglengganani. Ini kan pesta demokrasi. Pesta demokrasi. Ya, ini ya kebahagiaan. Dan warna tersendiri ya. Ya, karena Sidoarjo nek ora dicekel wong sing iso momong Kabupaten Sidoarjo sendiri nanti ya bagaimana? Jadi artinya juga pemimpin yang akan datang ya kudu sinergi dengan program-program pemimpin sebelumnya. Oh gitu, harus berarti saling Pak ya? Ya, meneruskan programnya. Misalnya kami yang mengikuti saja dari Bupati Bambang Rianto duet dengan Pak Toha, itu dilanjutkan Pak Warde dengan yang pertama dengan Pak Haryanto dan yang kedua dengan Pak Agus nih. Iya Pak Agus nih. Pak Agus seperti ini. Jadi programnya Pak Bambang, Pak Wardoyo, dan sekarang diteruskan Bu Eti ini harus nyambung. Karena kalau putus-putus menuruti program individu masing-masing egois, nanti program yang sudah diwacanakan dahulu itu akan pupus. Maka istilahnya melanjutkan. Sopo wis dadi pimpinan. Kita harus bisa menghargai Pak pemimpin sebelumnya. Harus bisa menghargai pemimpin sebelumnya. Itu namanya apa ya? Sing dikarepke memayu hayuning bawana ya ning kene iki Mas. Memayu hayuning bawana. Dadi ngrumat bumi Sidoarjo iki kudu kanthi legawa. Aja sok tumalungkung, aja sok kementus dan sebagainya. Kasarane ngono. Dadi nek Pak para sepuh yang ngajarke mulang aku, yen banter aja nglancangi, yen landhep aja natoni, perang ngluruk tanpa bolo. Karena apa nek ngluruknya bolo ki dadine perang fisik, Mas. Iya. Ini nek ngluruk tanpa bolo ki teko jagungan apapun masalahnya dibicarakan di sana. Ini akan selesai lah masalah ngluruk tanpa bolo ya. Ngluruk tanpa bolo. Tapi dari segi sudut pandang Pak sendiri untuk kriteria pemimpin yang mungkin menurut pantas untuk memimpin Sidoarjo itu yang seperti apa sih Pak Sri? Kriteria itu sendiri. Ya, kalau saya kriteria pemimpin yang nanti bisa memegang Sidoarjo itu yang bisa komunikasi aktif, timbal balik dengan warga masyarakatnya,
Misalnya akan buat program yang nanti akan diperdakan. Ya. Ini ya mengakomodir kehendak masyarakat, entah itu lewat tokoh masyarakat, tokoh agama, mungkin LSM dimintai masukan. Nah, masukan itu nanti digodok di dalam pembahasan raperda dengan DPRD. Setelah itu masukan-masukan terakomodir dibahas dengan DPRD, ditetapkanlah jadi perda untuk kita laksanakan. Kalau sudah perda sudah digedok, itu harus dilaksanakan. Terkait nanti kalau setuju atau tidak setuju itu soal nanti. Tapi ini harus dilaksanakan. Evaluasinya nanti setiap tahun sekali mestinya ada evaluasi. Oh, ini yang belum terlaksana, ini yang belum terlaksana, ini kendalanya ini. Maka harus dipakai, dicari jalan keluarnya, solusinya begitu.